Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan praktikum simulasi pertemuan ketiga, yaitu sekarang jadwalnya adalah pengenalan arena. Pengenalan arena ini eh, pengenalan modul-modul yang ada pada arena. Jadi pengenalan yang masih sederhana-sederhana aja, belum masuk ke studi kasusnya yang ada untuk kalian besok. Jadi pengenalan arena kali ini tuh belajar tentang modul-modul yang ada di kiri kalian ini, atau project bar-nya ini. Ini di project bar kiri kalian itu adalah modul-modul yang ada pada arena yang nantinya akan membuat model konseptual berdasarkan modul-modul ini. Nah, nanti modul ini itu belajar tentang modul-modul yang sederhana aja. Sederhana aja itu maksudnya gimana? Sederhana itu yang kebanyakan nanti modulnya dipakai di model konseptual kalian. Nah, ini mulai pertemuan kali ini itu udah masuk istilahnya menggambar model konseptual, dan nantinya kelompok kalian itu udah balik ke 6 kelompok yang 6 anggota yang kemarin. Jadi udah nggak 3 orang lagi, jadi udah 6 orang lagi. Nah, di pengenalan arena ini belajar tentang project bar ini ya. Langsung aja dijelasin ya. Nah, di arena itu pastikan dulu arena kalian itu udah terinstall belum nih, Kak. Kalau saya itu pakai arena tentang arena 14. Kalau kalian pakai 12 itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada bedanya kok. Saya tuh pakai arena versi 14. Nah, gitu. Nah, langkah pertama kalau mau membuat model konseptual tuh pasti ada modulnya, ada modul-modul ini. Nah, modul pertama yang pastinya itu untuk membuat model konseptual atau mengawali membuat model konseptual itu adalah modul create ini. Ini pasti dipakai di modul kalian, di model konseptual kalian itu pasti dipakai di sini. Nah, ini di sini. Di modul create ini, ini adalah isinya tentang nama, terus team between arrival, value, unit, entities per arrival. Ini maksudnya apa? Kalau team between arrival itu adalah distribusi kedatangan, distribusi antar kedatangan yang ada pada case kalian. Misalkan contoh di saya ambil case di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu nanti kalau misalkan kalian ambil data beneran, itu kalian itu ambil data tim between arrivalnya pelanggan di rumah sakit itu berapa gitu. Misalkan di pengunjung ke satu dia tuh datang di jam sekian, pengunjung kedua datang di jam sekian, sampai nanti habis. Misalkan kalian ambil data itu cuma 1 jam, nanti ya kalian time between arrivalnya per kedatangan customer-nya itu. Nah, nanti ketika udah dapat data-data tersebut, kalian itu pasti mencari time between arrival, yaitu waktu antara kedatangan, waktu antar kedatangannya. Jadi yang menjadi inputan di create itu waktu antar kedatangannya, satu di sini. Nantinya pastinya itu mempunyai distribusi yang berbeda-beda ketika kita nanti di fitting data seperti pertemuan kemarin di input analyzer, itu pasti nanti punya distribusi kedatangan masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan pasti mulainya random karena dia itu nggak ada datanya. Kalau misalkan ada datanya di sini nanti. Nah, ini expression di expression langsung masuk di normal atau triangular atau uniform atau Erlang, banyak kali. Ini isinya adalah waktu antar kedatangan pada case kalian. Itu di fitting data dulu, ketika dapat datanya, di fitting data dulu, nanti distribusinya apa gitu. Ini expression. Kalau konstan berarti dia itu datangnya satu konstan gitu, 1 jam. Ini kan satuan jam nih.
Bisa diganti second, bisa diganti menit, bisa diganti hari, ganti jam. Ini maksudnya apa? Kalau dia itu kedatangannya konstan, berarti dia 1 jam itu cuma datang 1 orang. Bisa diganti 30, bisa diganti 20. Jadi dia per jam tuh konstan 20 orang gitu. Nah, yang ini entities per arrival itu adalah berapa entitas yang datang per kedatangan. Misalkan per satu kedatangan itu dia tuh ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1 gitu. Ini terus ini max arrival itu adalah maksimal kedatangan dia itu ada batasannya enggak di sini. Kalau di sini itu infinite, maksudnya infinite itu adalah dia tuh tak terbatas. Dia mau datang berapapun boleh, dia tuh nggak ada batasannya gitu. Sekarang kita pakai yang basic dulu adalah konstan ya. Nanti kalau di case-nya kalian tuh pasti pakai expression karena pakai data kedatangan gitu. Buat 5 dulu. Nah, di situ modul kedua yang pasti dipakai dengan kalian itu adalah assign. Nah, assign ini gunanya apa? Assign ini gunanya mengubah entitas menjadi misalkan mau apa? Mau gambar, eh, mau gambarnya ada 3, mau variabel, mau atribut, mau anti-type. Kalau biasanya itu kan pasti ketika eh, ketika di sini, di awal di sini itu pasti entitasnya itu berbentuk data. Berbentuk data itu maksudnya apa? Dia tuh masih berbentuk informasi gitu aja. Nanti kan kalau di case-nya kalian itu kan pasti berbentuknya bukan data lagi. Misalkan apa? Misalkan diproduksi nih, antrian diproduksi. Antrian diproduksi kan nggak mungkin berbentuk data terus. Ketika dia masuk ke mesin, ketika dia masuk ke antrian penggorengan atau apa-apa gitu, itu pasti kan dia berbentuk dari raw material sampai eh, roti jadi ya. Nah, di assign ini adalah mengubahnya itu. Diubah dulu. Contoh gini. Nah, nih. Dia kalau di create-nya ini kan masih berbentuk data nih. Pasti berbentuk data basicnya di sini. Nanti di assign itu kalian bisa ngubah terserah mau jadi apa, mau jadi uh, ini apa mobil atau pesawat itu bisa kalian. Nah, caranya tuh di add di sini, di add. Nah, kalau udah di add itu bisa diedit lagi dia. Itu mau di entity picture atau mau di apa. Banyak kok pilihannya di assignment nih. 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 Nah, sekarang yang airplane coba. Airplane. Nah, jadi pesawat dia. Jadi istilahnya modul assign ini kalau masih sederhana itu gunanya untuk mengubah suatu entitas menjadi entitas yang baru. Tuh. Nah, ini modul yang pasti ada di kalian. Assign, terus create, terus dispose gitu. Lalu apalagi? Di sini kan masih banyak nih. Nih. Sekarang aku mau buat itu apa ya? Mau buat model apa ya? Model sederhana aja dulu. Pokoknya dia tuh datang, dia tuh ada antrian, dia tuh milih dan sampai selesai gitu aja. Nah, ini habis itu adalah dia di misalkan modul decide ya. Modul decide ini gunanya apa? Gunanya itu adalah memilih nantinya kalau di real case-nya itu pasti kan nggak cuma satu line, dua line, 3 line, kan banyak line tuh. Maksudnya line itu adalah stasiun kerjanya dia. Misalkan milih dari bank misalkan. Bank ternyata di bank di real case-nya itu ada 2 line atau 2 stasiun kerja. Nantinya kalau di real case-nya kan dia pasti milih. Si customer nih pasti milih. Mau line ke-1 atau line kedua ya gitu. Nah, ini di set itu untuk menentukan atau untuk membuat perintah bahwa ada perintah modul pilihan di situ. Nah, ini dua
two-way B change itu adalah dia itu cuma ketika ada dua pilihan atau dua line aja dengan change atau pilihannya. Nah, kalau biasanya saya itu pakainya antara two-way B change atau N-way B change. Kalau N-way B change itu dia tuh lebih dari dua. Kalau dua-way B change dia tuh cuma dua aja pilihannya. Nah, gitu. Sekarang pakai yang N-way B change aja dulu. Pakai yang, nah ini di end of list ini ditambah persenan. Nah, bentar. Nah, ini. Oh iya, jangan lupa disambungin ya antara modul ini dengan modul yang lain itu pakai di sini namanya connect. Right. Oke, ini kan saya Pak tadi adalah ada tiga pilihan, tiga line and with batches dengan tiga line stasiun kerja. Nah, pertanyaannya kok di sini diisi dua. Nah, di sini kok diisi dua. Bentar, dilihat dulu. Misalkan modul proses dulu ya. Kasih modul proses dulu. Atau enggak pakai ini dulu aja. Pakai modul station. Kalau misalkan di arena kalian itu nggak keluar modul advanced transfer, masuk flow proses nggak ada, itu kalian tuh bisa membukanya di sini di klik kanan, terus di template panel di attach. Carilah di tempat kalian itu kalian itu install arena gimana? Namanya itu adalah Rockwell Simulation. Nah, nih. Misalkan advanced transfer kan saya udah nih. Advanced proses juga udah. Ini kalian bisa aja dicentang di sini. Dibuka lah, bukan dicentang. Misalkan elemen nih, elemen kan belum ada. Mana elemen? Nah, data open di sini. Nah, elemen tampillah dia tuh. Balik lagi ya. Ini modul di set itu adalah untuk dia itu untuk membuat perintah bahwa dia itu ada unsur pemilihan di situ. Tak konekin dulu. Nah, ini kan ada dua. 50, 30. Sisanya berarti berapa? Kalau misalkan satu peluang itu kan satu ya maksimal. Jadi dia kan 100% kan maksimal. Jadi ketika nanti kalian mempunyai tiga pilihan, jadi 50, 30 ini kan nggak genap jadi 100 kan? Belum istilahnya belum sesuai dengan unsur peluang. Kalau peluang kan satu pasti ya. Nah, ini 20% itu ini dia tuh di sini. Nah, di sini. Dia tuh maksudnya apa? Peluangnya dia tuh memilih ke satu, dia itu adalah 50%. Ketika peluang kedua itu adalah 30%. Ya, pastinya ketika nanti ini udah kan dua aja nih. Berarti ketika udah 80%, berarti yang ini adalah sisanya. Berarti ini adalah 20% di sini dia. Pokok syaratnya ketika nanti ada misalkan 5 pilihan, di sini kan 5 pilihan ya. Nah, ini 5 pilihan nih.
Nah, ini 5 pilihan nih. Ini maksudnya dia tuh 5 pilihan, tapi yang diisi di sini adalah 4. Karena di sini ada 2 kondisi di set tuh. Ada kondisi true, ada kondisi else. Sorry, ada kondisi if dan ada kondisi else. Else. Nah, ini tuh 4 nih, misalkan. Jadi dia di persentase ke 1, dia tuh cuma 5% untuk masuk ke sini, untuk masuk stasiun kerja ke sini. Yang kedua 5% juga, yang ketiga 50%, yang ketiga 30%, berarti yang di sini itu adalah sisanya. Jadi 100 dikurangi 8 kurangi 90 berapa? Berarti 10% dia di stasiun kelima gitu. Jadi gunanya di set tuh untuk gitu. Jadi nantinya nggak usah bingung kalau misalkan dia tuh peluangnya masuk ke stasiun 1 berapa ya, tinggal dimasukin ini berapa gitu. Berdasarkan data realnya yang ada di lapangan. Gitu. Lalu apalagi? Kalau modul-modul basic tuh pasti di sini ya. Nah ini setelah di set, setelah batch, nih ini batch. Ini batch apa gunanya? Batch itu adalah untuk membagi atau split dia menjadi dua bagian. Misalkan ada cuma satu, dia satu line. Nanti ketika suatu kegiatan nanti dia itu pecah jadi dua. Nah ini pakai batch. Atau nanti dulu nih. Jelasin modul station dulu nih. Nah ini modul station. Modul station itu gunanya apa sih? Gunanya itu adalah membuat station, membuat suatu tempat yang ada pada nantinya kalian tuh buat animasi. Ini misalkan dalam logika gini, dia tuh datang, terus langsung memilih, dia ingin memilih station 1, station 2, station 3, station 4, atau station 5. Nah, station ini berguna pada dia nanti datang di station 1, tempatnya dia di station 1, gitu. Tempatnya dia di station 2, tempatnya dia station 3, gitu. Dan seterusnya. Nanti kalau udah masuk animasi, yaitu yang di pertemuan selanjutnya, itu nanti baru diajari apa guna station, terus apanya guna root nanti di sini. Nah, ini root ini untuk menghubungkan antara station 1 dengan station 2. Biar nanti dia itu pas saat di animasi atau pas saat membuat gambar-gambarnya itu dia itu jalan antara station 1 ke station 2 misalkan. Nanti ada rootnya. Dia itu nanti bisa jalan. Station 2 ke station 3 nanti pakai root lagi gitu. Basicnya sih itu, di isinya station itu ada namanya station 1. Oh ya, ini kalian bisa ganti namanya. Di setiap modul itu bisa ganti nama. Misalkan ini tak ganti kedatangan. Ini mau tak ganti apa? Terserah. Ini mau tak ganti pemilihan. Yang penting antara nama-nama ini nggak ada yang sama, karena arena itu tidak bisa kalau misalkan ada nanti dua modul itu yang sama. Misalkan ini tak isi kedatangan bisa nggak misalkan. Nah, modul name must be unique karena apa? Nama kedatangan itu udah dipakai di sini, jadi nggak bisa. Itu harus beda. Misalkan kalian tambah 0 aja udah bisa 0. Nah, yang penting beda, jangan sama. Tuh. Nah, habis itu mau apa lagi? Root-nya dulu ya, root nih. Jadi root itu gunanya untuk menghubungkan antara station 1 dengan station berikutnya. Misalkan di sini. Sebelum sini tak kasih station lagi. Nah, tak hapus dulu nih. Gunanya root nih gini. Kasih root.
Nah, nih. Nih, jangan lupa disambungin dulu. Nih, root ini isinya apa? Isinya adalah dia tuh waktu perpindahan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain atau stasiun satu dengan stasiun lain. Gitu berapa sih waktunya? Nah, root itu gunanya untuk menghubungkan antara stasiun satu dengan stasiun yang lain gitu. Root time itu berarti dia tuh waktunya berapa untuk berpindah. Misalkan 4 detik ya. Nah, ini destinasi tipnya itu bisa station, bisa expression atau atribut. Nah, kita kan tujuannya mau station di sini. Berarti destinasinya itu di station. Station type name-nya diganti ke mau station berapa? Misalkan stasiun 1 ya. Berarti nanti dia tuh antara station yang ini menghubungkan antara station yang ini dengan yang ini. Gitu. Route juga yang route 4 misalkan 5 second. Stasiun name-nya itu tujuannya yang mana? Stasiun 2. Jadi satu route itu untuk satu station. Paham ya? Satu route untuk satu station. Ini 6. Tarik nih stasiun 3. Misalkan ini terserah aja dulu angka-angkanya. Nah, jadi kalau udah di sini itu nggak usah pakai itu, nggak usah pakai istilahnya, nggak usah pakai line lagi kalau udah menghubungkan antara ini dengan ini, yang mana udah pakai ini, udah di setting di station name-nya, nggak usah pakai lagi connect karena ini otomatis dia udah connect antara ini dengan ini dengan ini udah connect dia. Itu. Nah, dia tuh istilahnya root ini untuk menghubungkan sini dengan sini. Maksudnya gimana? Misalkan nih kedatangan pada bank ya, misalkan kedatangan dia datang di stasiun ini dia tuh di kondisi di mana dia tuh udah di depan pintu. Dia tuh di depan pintu nih. Nah, Nah, langsung dia di depan pintu itu memilih mau ke stasiun 1 atau stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4 dan seterusnya. Di mana ketika nanti dia milih stasiun-stasiun tersebut, itu kan dia pasti berpindah tuh. Dia berpindah antara tempat dia datang di depan pintu dengan sampai ke stasiun 1, 2, 3 atau setelahnya yang dia pilih gitu. Nah, route ini gunanya untuk memindahkan itu, untuk mentransfer antara stasiun 1 dengan stasiun selanjutnya gitu. Nah, yang basic-basicnya itu sih sebenarnya, sama proses nih jangan lupa. Ternyata di stasiun 1 itu ada proses. Proses itu adalah apa? Dia tuh modul yang digunakan untuk memproses entah itu proses antrian, memproses produksi yang ada di konsep kalian atau model konsep kalian atau case kalian. Di proses ini ada 4 tipe yaitu delay, size delay release sama delay release. Maksudnya delay itu dia adalah cuma ya delay aja. Kalau sis delay dia ada antriannya terus ada delay gitu aja. Kalau sis delay release ketika dia itu ada antrian terus ada delay, maka dia tuh otomatis bukan. Dia ketika ada antrian terus ada delay, itu bisa setelah itu dia tuh lepas atau dirilis. Misalkan contoh kalau pakai sis delay release itu di lampu merah. Nah, di lampu merah ketika dia istilahnya entitasnya datang, entitas itu adalah pengendaranya. Di lampu merah itu pengendaranya datang nih misalkan. Dia kena delay, kena antri, ya kan? Kalau kena antri berarti dia tuh otomatis delay kan? Dia berhenti dulu. Nanti ketika lampu hijau dia kan menuju ke tempatnya dia atau dia rilis kan. Nah, itu contoh sederhananya delay rilis dan di mana ketika kita ngomong antrian pasti itu kebanyakan menggunakan delay release sama delay karena ada antrian di situ.
Misalkan saya pencet sys delay release, tapi jangan lupa resource-nya itu jangan lupa diisi. Ini kalau nggak diisi itu nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Ini harus diisi resource-nya. Resource-nya mau apa? Diisi dulu resource 1 gitu. Oke. Penting diisi dulu. Nah, ini itu adalah yang menunjukkan bahwa di sini itu ada antrian. Di modul ini ada antrian. Di proses ini ada antrian. Ini adalah lambang antriannya di sini. Nah, yang saya ngomong tadi kan sys delay release gitu. Nah, delay type-nya itu juga ada distribusinya gitu. Misalkan di lampu merah yang tak omongin tadi, dia itu ketika kalian nanti ambil data, itu pasti dia distribusinya apa menurutnya? Kalau pas delay itu pas lampu merah kan, kalau di lampu merah. Kalau di lampu merah itu pasti nggak punya expression atau pasti nggak punya distribusi tertentu karena dia itu pasti konstan, ya kan? Karena dia tuh istilahnya lampu merahnya tuh gitu aja terus, waktunya tuh sama aja terus. Mungkin perbedaannya ketika nanti pagi, siang, dan sore. Di lampu merah nanti kan kalau di lampu merah pagi mungkin lampu merahnya lebih lama, siang itu lampu merahnya lebih dikit atau mungkin sore lebih dikit lagi gitu. Kalau di lampu merah konstan pasti delay time-nya. Kalau di proses produksi, kalau di apalagi antrian bank, terus mungkin servis motor, dia itu delay-nya nggak nentu kayak lampu merah, ngerti nggak maksudnya? Jadi dia tuh waktu tunggunya atau waktu dia delay itu nggak pasti kayak lampu merah. Nah itu biasanya pakai expression di sini. Ya expressionnya apa expressionnya ya? Sama kayak tadi kalian harus cari data, terus kalian harus fitting data, waktu delay-nya. Nah kalian dapatlah di sini. Nah apa? Misalkan nantinya normal, ya kalian tinggal hasilnya min-nya berapa, standar deviasinya di oke gitu. Real case-nya itu pasti kayak gitu. Nggak mesti konstan terus, nggak mesti istilahnya sama terus gitu. Mumpung kan ini lagi modul-modul awal, berarti ya expression-nya kita ganti konstan dulu aja berapa menit. Nah ini delay-nya dia berapa menit. Nah misalkan dia ini tak kasih 7 second. Nih value edit itu adalah ada tambahan nggak di situ? Kalau ada, dia itu value editnya dipakai. Kalau nggak ada non value edit itu nggak dipakai. Nggak ada pertambahan ketika dia itu pada proses delay. Nah, pakai value edit dulu. Nah ini satu modul proses itu bisa dibuat ke berapa station ya. Jadi dia itu nanti ada 5 station yang memuat satu proses. Jadi 5 session satu proses. Ini nanti antrinya enggak? Nah, coba aja dulu. Coba dulu di run. Nah, ini arena itu gini, lihat ya, misalkan. Nah, dia itu ternyata ketika masuk nih, nah dia masuk sini. Nah, gitu. Kok dia banyak akan di root 5? Karena apa? Karena gini. Ini masuknya ini dia itu masuk ke sana, masuk ke station 1 itu kemungkinannya hanya 5%. Sedangkan yang di station 2 itu kemungkinan juga 5%. Station ketiga 50, station keempat 30, yang terakhir 20. Maka otomatis kalau kita pakai persentase ini, yang paling banyak masuk itu adalah di station 3. Nah, coba diperhatikan lagi. Nanti kan pasti, nah ini banyak ke station 3. Nah, station 3 kan station 3 lagi. Karena apa? Karena dia tuh chance-nya atau peluangnya untuk masuk station 3 itu lebih banyak daripada yang lain gitu. Nah, ini pesawatnya.
Nah, ini udah